Tadinya saya menyampaikan sebagai masukan, tapi agenda MPR tidak sependapat, nanti saja dibagi fraksi. Problemnya momentum jadi hilang dan sistematisnya sudah berbeda. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan masukan ini berbeda. 2 hari lalu, kemarin lusa, saya diundang Habib Rizik di Megamendung acara haul. 6 syuhada, ketemu anak korban, bapak korban Pak Syuhada Aksir. Saya bersama Damai Hari Lubis, Fikri Bareno, ada Zulkarnain, ada Arif Iksan dan istrinya, satu mobil. Kalau tidak salah Fikri Bareno komentar, kenapa kok kesannya Jokowi semakin kuat banget, bisa mempengaruhi dan lain sebagainya, sampai hari ini aman-aman saja. Saya jawab waktu itu sebelum sampai ke Megamendung, bukan Jokowi yang kuat, tapi yang lemah adalah kita yang lemah. Kita kurang segala-galanya, terutama kita kurang solidaritas, kurang sofal ka'anahum bunyanun marsus. Kita kurang sangka baik di antara kita, terlalu tinggi friksi-friksi di antara kita, terlalu banyak beda pendapat yang tidak perlu. Nah, karena itu fokusnya bagaimana kita jangan memperlemahkan diri kita sendiri, memperlemahkan gerakan kita. Termasuk yang terakhir saya bilang tadi di medsos, misalnya oleh KBA, Egy Sujana Channel, Ani TikTokernya, tampaknya Jokowi juga kuat banget bang, karena bisa mempengaruhi kurang lebih berdasarkan pertanyaan Ramadan Rohan, ada 16 atau 17 orang di kabinet orang Jokowi. Saya nyatakan lagi analisa saya, bukan Jokowi yang kuat, tapi Prabowo yang lemah. Dia jenderal, dia hari ini presiden, kok bisa ditekan oleh Joko Widodo gitu. Analis ini kurang dibahas. Oleh karena itu kita introspeksi bagaimana kok sampai bisa kuat seperti itu, karena kita lemah. Kesadaran akan kelemahan kita membangkitkan semangat untuk memperkuat diri. Tapi kalau berpikir Jokowi kuat, kita malah tambah lemah gitu loh. Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat diri, himbauan konkret saya, karena tadi harusnya disampaikan di acara KM50 tadi, hari Senin besok kita buat saja laporan polisi kepada Joko Widodo yang belum pernah dilakukan oleh siapapun, melaporkan mantan presiden ini ke polisi sebagai bentuk adanya tindak pidana. Cerita semua tadi, termasuk yang terakhir menaman, itu kan cerita membuktikan adanya tindak pidana, bahkan termasuk klasifikasi pelanggaran HAM berat. Hukumannya itu hukuman mati. Kan sangat elok kalau kita besok Senin rame-rame, karena ini pidana bukan perdata. Kalau perdata perlu prinsipal. Kalau pidana siapapun menurut pasal 108 KUHP, siang melihat yang benar, yang mengetahui adanya tindak pidana boleh melaporkan kejahatannya itu. Maka himbauan konkret saya hari Senin besok,
Saya dengan TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, yang saya ingin pengen sini itu Medi sama DHL juga dengan hormat ke depan sini, Fikri juga. Beliau inilah tim inti dari TPUA. Siapa lagi yang belum? Rizal, jangan di sekalian ini. Komentar Rizal, Fadila, Arif juga, Arif di luar YouTuber. Supaya tahu. Nah ini Medi, sahabat saya sudah lama, alumni Jerman, sama-sama di Jerman saya sama beliau. Halo sekali pemirsa. Bikin sendiri. Wah maksudnya. Jadi sampai hari ini tetap seperjuangan. Dia wakil ketua presiden TPUA. Rustam mana Rustam itu lagi Rustam? Rustam. Sama Jul, sini, sekjen. Sebelah kirinya Meji Damai Hari Lubis, koordinator advokat TPUA. Sebelah kiri lagi Rizal Fadila, itu dewan analisis yang kita butuhkan selalu pendapatnya secara hukum di TPUA. Insya Allah. Sebelah kanan saya Fikri Baremo, wakil presiden bidang ulama. Jadi kaum ulama dia koordinasi. Arif Iksan bidang media pers dan lain sebagainya. Rustam di grassroots jaringan partai. Kita buat sendiri partainya, Partai Rakyat Oposisi Pro. Jadi kerjaannya ganggu keadaan yang ada yang nggak bener ini supaya jadi bener. Sampingnya Zulkarnain sekjen. Jadi hari Senin terutama berada wakil presiden, bagaimana kita sama-sama yang hadir di sini coba buktikan partisipasinya. Datang ke Mabes Polri jam 11 sebagai pelapor terhadap Joko Widodo dalam konteks kilometer 50 menurut struktur ilmu tata negara. Dia itu kepala negara juga kepala pemerintahan, di atas Kapolri, di atas Jaksa Agung. Jadi waktu itu Kapolri-nya Tito, saya atasan Tito itu namanya Joko Widodo. Peristiwa sebesar ini nggak mungkin tahu presiden, itu nggak mungkin, logika struktur itu nggak mungkin. Kenapa nggak disinggung oleh analisis hukum untuk dia harus bisa dimintai tanggung jawab? Inilah saatnya rakyat bangkit, tunjukkan kekuatannya, kebersamaan kita. Sebentar tumbang itu Jokowi, dalam arti asumsi yang tadi dibilang kuat, nggak ada kuatnya dia, yang lemah itu kita. Prabowo bisa ditekan, yang lemah Prabowo kenapa bisa ditekan? Presiden jenderal bisa ditekan. Oleh karena itu, tanpa menghina siapapun, hak hukum kita dijamin dari pasal 108 KUHP untuk bisa membuat laporan. Nah untuk itu teknis operasionalnya, apakah DHL mau kasih pendapat dulu baru nanti waktu itu? Silakan. Untuk ini perintah Presiden TPUA, mohon izin nih moderator, kebetulan juga penyelenggara sama saya juga nih, sama-sama Bang Haji. Jadi ya mau lah, akhirnya saya konsep juga ini sore malam tentang, karena kita pengalaman melapor resiko ditolak, kita akan buat pengaduan tertulis, kita masukkan ke bagian umum. Yang penting nanti mungkin Bang Egi ada trik untuk menyampaikan besok Senin, entah diterima entah tidak, alhasil menjadi sebuah aduan yang harusnya diniatkan laporan.
yaitu pelaksanaan besok Senin. Demikian kita usahakan, insya Allah saya buat konsepnya malam ini sekaligus panjang lebar supaya kalau nggak diterima juga bisa buat vokalnya Bang Egi. Soal vokal dia bisa diajarin, kita baru lama 1, dia lama 10. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari wakil uang. Kalau cukup, saudara-saudara, yang kedua tentang ijazah palsu. Oh, Pak Sekjen lupa tadi saya lihat Sekjen. Aduh, Sekjen. Kenapa baru kalian lagi ngurus orang tua? Ijazah palsu ini banyak orang nanya juga sampai di mana. Secara formal kita sudah sampai tingkat